Kisah nyata. Astagfirullah. Tendang ibu sebelum pergi haji. Kaki jamaah ini bernanah dan bau busuk di tanah suci. Sungguh, suatu kegembiraan dan kebahagiaan. Tak kalah seorang hamba yang beruntung memperoleh undangan panggilan Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci. Demikian pula yang terjadi pada Abdullah. Ia pun tak berbeda dengan hamba-hambanya yang lain yang sama-sama berkeinginan mengunjungi Baitullah. Hal ini telah diidamkannya sejak lama, hingga tibalah tahun ini, di mana namanya tercatat sebagai calon jamaah haji. Singkat cerita, segenap rangkaian persiapan pun dilaksanakan. Ia bergelia mengumpulkan data-data perjalanan haji, buku manasik haji, dan menjalin kedekatan dengan para asatid. Hal tersebut dilakoninya bukan lain supaya bisa lebih mudah memperoleh bimbingan dan nasihat seputar rangkaian ibadah haji yang harus dilakukan secara benar dan runtut. Abdullah merasa bahwa dirinya telah siap lahir batin. Tak kalah hari itu sudah semakin dekat, ia pun memperbanyak doa dan zikir supaya ibadah hajinya lancar tanpa mengalami suatu rintangan ataupun hal-hal yang tidak dia inginkan, serta memperoleh julukan dari Allah berupa haji mabrur. Namun hakikatnya, manusia hanya bisa berkeinginan dan berdoa, sementara untuk segala halnya, hanya Tuhanlah yang berhak menentukan. Demikian pula dengan Abdullah. Suatu hari, tak kala Abdullah tengah menjalani salah satu ritual haji di Mekah, sebuah ujian datang menimpanya. Serau duri merintangi perjalanannya hingga menyebabkan kakinya terluka. Abdullah meredang, tak kalah mendapati lukanya tak sembuh-sembuh, bahkan dirasakannya semakin melebar, bau dan bernanah pula. Ya Allah, mengapa ini harus terjadi? Mengapa tiba-tiba kaki ini terluka dan lukanya semakin membesar, bernanah dan bau? Apa salah hamba ya Allah? Rintihnya air matanya menitik-nitik. Segenap penyesalan dan membayangkan akan masa lalunya bergelonjak menerka hatinya. Hasrat ingin beribadah sebagaimana jamaah lain kian memuncah di relung dada. Dan yang membuatnya semakin gundah gulana adalah luka yang bersarang di kakinya telah menebarkan bau busuk seantero ruangan, hingga tak ada satupun jamaah yang kuasa berada di dalamnya. Hal itu pun tentu membuatnya acap kali menikmati penderitaannya secara sendirian di dalam kamar. Hal itu pun tentu membuatnya acap kali menikmati penderitaannya secara sendirian di dalam kamar. Astagfirullah, bau apa ini? Mengapa ruangan ini menjadi busuk? Ucap seorang jamaah pelan. Ya, saya juga tidak tahan dengan bau ini. Lebih baik kita keluar saja, sahut jamaah lain. Demikian, satu persatu jamaah yang menghuni satu kamar dengan Abdullah lebih memilih untuk beribadah sunnah di luar ruangan atau di dekat masjid-masjid. Abdullah merasakan bencana iri mengusik ketenangan dadanya. Ia pun berkeinginan seperti jamaah lain yang bisa beribadah dengan khusyuk di sana. Kondisi demikian membuatnya menjadi menyalahkan diri sendiri. Ia kini lebih banyak bermunajat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya sudi melimpahkannya rahmat berupa kesembuhan hingga bisa mengejar ketertinggalan dan menjalankan segenap ritual haji dengan tenang. Suatu waktu, Ustadz Abdul Rozak yang merupakan salah satu asatid berniat mengunjungi ke ruangan di mana Abdullah bertempat. Selain untuk bersilaturahim, kedatangan beliau sebenarnya juga untuk memastikan kondisi Abdullah, sebab tak pernah beliau lihat Abdullah bersama rombongan jamaah lain. Tak kala Ustadz Rozak memasuki ruangan, sungguh ia merasakan suatu hal yang aneh, di mana tiada satupun jamaah yang berada di ruangan itu kecuali Abdullah itu sendiri. Di samping itu, ia juga merasakan bau busuk yang begitu menyengat menusuk indera penciumannya. Lantas beliau mendekati Abdullah
dan memberinya salam. "Mohon maaf, saya baru datang ke ruangan ini. Itu pun karena saya tidak pernah pun melihat engkau bersama jamaah lain. Ada apa sebenarnya?" Abdullah pun menangis seraya menunjukkan kakinya yang membusuk kepada asatid itu. "Oh, rupanya bau itu berasal dari kakimu. Sebagaimana bisa demikian? Saya tidak mengerti, Ustadz." Ustadz Rozak lantas mengelus baunya sembari berkata, "Bersabarlah, ini adalah bagian dari ujian untukmu." Abdullah menegakkan kepalanya ke arah Ustadz dan bertanya, "Lalu apakah yang harus saya lakukan, Ustadz?" Abdullah menunjukkan wajah mengibah, diiringi butir-butir air mata yang jatuh dari kelopak matanya. "Cobalah kamu ingat kembali, apa kamu pernah melakukan suatu kesalahan sebelum berangkat haji?" Abdullah sekuat tenaga memutar memori masa lalunya. Ia segera mengingat-ingat kesalahan apa yang pernah diperbuatnya hingga menyebabkan kondisi kakinya seperti ini. Alhasil, kemudian ia menemukan titik cerah. Lantas ia tatap dalam-dalam sang ustadz dengan segenap harapan yang meranumi jiwanya. "Saya ingat, Ustadz, saya pernah menendang ibu saya karena sedang emosi." Spontan Ustadz Rozak beristighfar, "Astaghfirullahalazim, itu dosa besar, bertaubatlah kepada Allah, minta maaf kepada ibumu." Abdullah lantas bertanya, "Benar Ustadz, saya sadar itu kesalahan besar. Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Minta maaflah pada ibumu dengan berjanji tak mengulangi hal itu kembali. Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Sesali kesalahan yang telah kau perbuat. Perbanyaklah istighfar dengan hati yang bersih dan yakinlah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat akan menyembuhkan lukamu, insya Allah." Abdullah pun memenuhi segala nasihat Ustadz Rozak. Ia lalu menghubungi ibunya melalui handphone. Ia menangis karena sering membentak ibunya, bahkan menendangnya sewaktu akan berangkat haji. Dengan air mata berderai-derai, serenai rasa sesar mengiringi tangisannya. Dan ibunya pun memaafkannya. Lambat laun, rentetan luka di kakinya raib dan tak ada lagi menebarkan bau busuk. Selanjutnya, Abdullah pun dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan khusyuk dan lancar. Wallahu a'lam bishawab.